siswa dari SMK MIKL, kakak kelas kami yaitu Mas Gavin dari kelas 11 TP5. Nah, sebelum kami akan memulai wawancara ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Arvin dari 10 TP5. Saya Naila dari 10 TP5. Saya Toprak dari 10 TP5. Selamat mengikuti dan menyaksikan wawancara kami. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, Mas Gavin ini selama ada di sekolah ini, selama di SMK ini, pernah nggak merasa kayak diabaikan atau dibedakan sama teman-teman? Atau malahan sama teman-teman itu Mas Gavin justru diterima sepenuhnya, jadi tanpa dibeda-bedakan dan sebagainya? Pernah nggak? Kalau merasa dibeda-bedakan sih nggak pernah. Kayak contohnya teman-teman tuh biasanya malah ngasih waktu saya itu buat sholat, buat beribadah. Malah mereka tuh yang ngingetin saya juga. Misalkan kalau saya ada waktunya sholat, mereka malah ngingetin, belum sholat kok. Oh iya. Jadi kalau ada kegiatan yang panjang atau rutinitas yang panjang di sekolah, biasanya mereka yang malah jadi buat mengingat saya. Jadi Mas Gavin ini bukan hanya diterima tapi juga malah didukung ya. Juga ya sama teman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua aja ya. Menurut Mas Gavin, bagaimana pandangan Mas Gavin ini tentang toleransi beragama di sekolah kita ini? Toleransi beragamanya sangat-sangat solid, keren banget. Aku belum pernah melihat yang lebih keren dari itu. Biasanya sekolah-sekolah negeri juga jarang kayak gini. Misalkan yang Islam ikut misa, atau yang Katolik Kristen kemarin ketika komiko itu juga nungguin kita taraweh, atau ketika ada kegiatan ibadah Katolik yang lain, misa atau apapun itu, yang Islam itu juga menghargai satu sama lain, ikut kegiatannya, mengikuti, tidak berisik atau dan masih banyak banget lah. Kan juga di sini nggak cuma Kristen, Katolik, Islam, ada yang Buddha juga, dan Hindu juga, macam-macam. Makanya di sini toleransinya sangat-sangat kuat sekali ya. Jadi Mas Gavin, apa yang bisa dilakukan agar warga SMK di sini tuh lebih menerima pergaulan ini? Oke, kalau buat saya menerima pergaulan itu gampang sebenarnya. Simpel, kalian harus memiliki teman yang beragama lain. Sudah dipastikan kalau misalkan kalian memiliki teman yang berbeda agama dengan agama kalian, pasti itu otomatis pasti toleransi itu pasti bakal banget ya. Karena kalau udah punya teman yang beda agama, udah bisa memiliki rasa sayang satu sama lain, pasti itu toleransi itu bakal muncul dengan sendirinya tanpa harus ada paksaan. Sebenarnya udah ada saling menghargai aja, sesimpel saling menghargai aja, sudah pasti itu selanjutnya bakal gampang. Jadi ya kalau misalkan ada waktu buat beribadah, ya berikan waktu beribadah atau waktu tempat untuk beribadah, pasti kan sudah saling menghargai satu sama lain. Sesimpel itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira pandangan Anda adalah kalau buat tantangan sih yang pertama, karena kami tadi kan jadwalnya berhitung yang padat, istirahat cuma 15 menit, 3 kali istirahat. Nah itu kadang-kadang tuh istirahat sama waktu sholat zuhur itu nggak sinkron. Jadi setelah istirahat baru nanti ada. Nah itu kan jadi agak susah tuh buat beribadah. Itu tantangan yang pertama. Jadi buat nyamain itu tuh sulit karena jadwalnya terlalu padat. Yang kedua, aku juga pernah dulu ketika awal-awal ikut misa di sekolahan atau ikut ibadah Katolik di sekolah, itu sering merasa
aku aman nggak ya, dosa nggak ya, atau ada Tuhan marah nggak ya kalau aku ikut kayak gini. Jadi setelah aku pikir-pikir lagi, harusnya sih enggak. Selama aku masih berkeyakinan dengan apa yang aku yakini, pasti Tuhan itu juga mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Lalu apakah guru atau pihak sekolah memberikan ruang yang adil untuk semua keyakinan di sekolah ini? Saya kira cukup adil karena di Katolik ini, SMK Katolik Santo kali ini ada musolanya di belakang sekolah. Itu juga salah satu hal yang perlu saya apresiasi karena nggak banyak sekolah Katolik yang memiliki musola, memiliki tempat sholat untuk yang muslim. Padahal siswa-siswinya sendiri ada beberapa yang muslim. Jadi harus saya beri apresiasi buat SMK Katolik Santo karena disediakan tempat sholat, ada sajadahnya, ada sarungnya, sudah lengkap buat beribadah. Jadi bukan hanya yang muslim, yang Kristen juga diberikan waktu buat ibadah, yang Hindu juga ada, yang Buddha juga ada. Jadi sudah ada beberapa fasilitas yang menurut saya sudah cukup buat mendukung sarana prasarana. Oke, itu tadi wawancara singkat dari kami. Terima kasih sekali untuk Mas Gavin sudah mau menyempatkan diri untuk kami wawancarai. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dan jawaban-jawaban dari Mas Gavin tadi ternyata menginspirasi ya. Ternyata di SMK PKL ini sangat menjunjung tinggi toleransi itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sehat selalu, bahagia, dan salam PKL.